Bapak Karimudin, SPDI, Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara. Yang pertama itu Pak tentang bagaimana peran dan fungsi DPRD dalam mengawal proses pembangunan di Luwu Utara. Budidaya sagu ini dibuatkan Perda dalam rangka untuk menjaga kelestarian sagu sebagai salah satu tanaman yang khas daerah kita. Jangan sampai jadi lambang tidak ada sagunya ini kan. Makanya lahirlah Perda itu. Sama juga dari sebelah ketika eksekutif mendorong ke DPR, kita juga bisa menerima dan bisa menolak berdasarkan hasil kajian-kajian kita. Kalau ada yang krusial dari pengawasan itu dianggap ini berat ya, mungkin bisa kita masuk ke angket. Nah, dia adalah ibarat suami istri sudah bersama hilang rasa kritisnya. Tetapi kita menganut ya silakan kritis tapi harus solutif. Tidak bisa jalan. Malah yang terjadi adalah saling mencegal antara satu dengan yang lain. Ada programnya bupati dari disetujui oleh DPR. Ada mungkin pokok-pokok pikiran DPR tidak disetujui oleh bupati. Akhirnya rakyat pusing kalau suami istri tidak harmonis. Bagaimana ini anak ini? Makanya saya berharap orang-orang FISIP ini banyak masuk ke DPR lah ke depan. Kita selalu mendapat WTP. Ya, WTP dari BPK sebagai penghargaan tertinggi BPK terhadap dengan pengelolaan keuangan daerah. Kecuali kalau sudah memang tidak bisa lagi ada jalan untuk diperbaiki, malah diperbaiki makin merusak ya. Ya, supaya dibinasakan mami. Hari ini apa kabar Luwu Utara, Pak? Habis bencana atau apa prioritas pembangunan ke depan Luwu Utara? Iya, baik. Baik, terima kasih banyak Dinda. Jadi bangkit untuk maju, itu yang menjadi kita pasti bisa bangkit untuk maju. Rumah kita bersama-sama wanoma patuo istilahnya. Ya, naiwaya lena. Ya, jangan sampai wanoma patuo naiwaya lena. Saya biasa bilang adik-adik, ya, kalau ada apa-apa, ayo bicarakan. Ya, mau ke di warkop saya datang, atau mau di ruangan saya datang, mau di rumah boleh. Kalau selesai persoalan bisa kita selesaikan dengan berbicara, ngapain kita teriak? Kalau bisa diselesaikan dengan baik-baik, kenapa dengan cara yang sedikit frontal? Mudah-mudahan Nanda makin maju, makin terdepan. Bisa bermitra juga dengan... Bisa bermitra, dan harapan saya di Luwu Utara sudah ada kampus permanennya juga, Unanda di sana. Ada Unanda ini kampusnya Tanah Luwu. Ya, kampusnya Tanah Luwu, dan saya paham rohnya terbentuknya Unanda dari awal ini. Iya, karena awalnya itu ex officio pemerintah daerah. Cuma karena tidak boleh, makanya kembali menjadi milik. Dan memang miliknya rakyat, saya kira itu. Kalau Unanda ini sampai mati di tengah jalan ya orang Luwu Raya ini tidak ada semua sirinya. Mudah-mudahan bisa jadi negeri juga Pak. Amin. Sebagai pendidikan tinggi di Luwu Raya, mudah-mudahan Unanda bisa jadi nomor 1 juga. Amin. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa FISIP Unanda TV, kali ini kita bersama Bapak Karimudin, SPDI, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara, dan juga sebagai Ketua DPD Partai Amanat Nasional PAN Kabupaten Luwu Utara. Bapak Karimudin sudah 3 periode Pak? Ya, 3 periode sebagai anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara. Terima kasih Pak sudah bersedia hadir. Siap, sama-sama. Ya, di FISIP Unanda TV. Tema perbincangan kita kali ini tentang fungsi dan peran DPRD dalam mengawal produk aturan daerah di Kabupaten Luwu Utara atau dalam proses pembangunan Kabupaten Luwu Utara. Yang pertama itu Pak tentang bagaimana peran dan fungsi DPRD dalam mengawal proses pembangunan di Luwu Utara. Yang kita kenalkan ada 3. Seperti apa aplikasinya di lapangan itu Pak, atau penerapannya di lapangan? Iya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya terima kasih sudah diundang di Unanda TV untuk berdiskusi lah tentang masalah peran dan fungsi DPR dalam mengawal aturan daerah. Saya kira ini hal yang sangat penting dan sangat mengedukasi. Jadi sekaitan dengan itu memang bahwa anggota legislatif itu sebenarnya peran dan fungsinya cuma 3, tapi itu sangat penting peran. Pertama adalah fungsi sebagai seorang anggota DPR adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi adalah mengawal produk sekaligus menjadi
yang memproduksi sendiri aturan. Itulah fungsi legislasi. Sama pemerintah, Pak. Iya, bersama pemerintah. Bersama eksekutif dan legislatif untuk melahirkan sebuah produk aturan di daerah yang namanya Perda. Iya. Ya, Perda. Itu fungsi ini sangat penting. Kenapa? Karena fungsi ini yang membuat jalan fungsi-fungsi yang lain. Turunannya kepada fungsi budgeting, penganggaran. Apa ya? Setiap penganggaran itu harus dibuatkan aturan. Kalau kita sendiri tidak paham tentang aturan, baik aturan yang sudah ada dari pusat, atau kemudian menjabarkan aturan itu sendiri, ini penting sekali fungsi legislasi. Karena ini yang membuat kita memahami tentang fungsi selanjutnya dalam rangka untuk meletakkan anggaran atau fungsi budgeting tadi, baru masuk kepada pengawasan. Itu 3 peran fungsi tadi. Jadi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Iya, benar. Kita bahas satu-satu dulu, Pak, Iya. supaya lebih menginformasikan, mengedukasi. Mudah-mudahan nanti ini sebagai video pembelajaran Iya. kepada siswa-mahasiswa, Pak. Iya. Peran legislasi yang pertama, seperti apa mekanismenya itu dalam dari awal sampai penetapan peraturan daerah? Iya. secara umum, Pak? Baik, terima kasih. Iya. Jadi peran dan fungsi legislasi. Fungsi legislasi, produk aturan daerah itu ada 2. Ada yang lahir dari eksekutif, berarti eksekutif yang dorong, yang menginisiasi kan, Iya. tetap didorong ke DPR, didorong ke Bapemperda namanya, atau Badan Legislasi. Daerah. Iya, Badan Legislasi Daerah, itu Bapemperda. Kemudian yang kedua adalah produk aturan daerah juga ini yang lahir dari DPR sendiri, namanya hak inisiatif. Jadi 2 ini, tetapi sebenarnya DPR itu diukur dari inisiatifnya, berapa inisiatif yang dilahirkan, atau produktivitasnya itu pada dasarnya. Kan ada juga biasa istilah tentang prolegnas, Pak, kalau di tingkat nasional. Ya, Kalau di daerah kan namanya prolegnas. prolegda. Ada prioritas tiap tahun yang diprioritaskan oleh kabupaten, atau inisiatifnya itu seperti apa, Pak? Kalau inisiatif itu adalah tergantung juga. Ini ya, artinya ada yang menginisiasi berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Misalnya salah satunya kemarin itu adalah Perda tentang untuk memproteksi terkait dengan kearifan lokal kita. Lahirnya Perda tentang perlindungan budidaya sagu. Nah, itu kan tidak ada turunannya dari pusat. Ya. Di daerah kita bikin budidaya sagu ini dibuatkan Perda dalam rangka untuk menjaga kelestarian sagu sebagai salah satu tanaman yang khas daerah kita. Jangan sampai jadi lambang tidak ada sagunya ini kan. Makanya lahirlah Perda itu. Ini Tujuannya untuk menjaga ini kelestariannya ini. Sekaligus tetap menjadi ketahanan pangan lanjutan. Lahirlah Perda tentang budidaya sagu. jadi Perda bisa inisiatif dari DPR. DPRD, bisa juga dari pemerintah. Bisa dari pemerintah. Kalau pemerintah harus, karena setiap tahun dia akan berhadapan dengan Perda tentang APBD. APBD yang tiap tahun. Tiap tahun itu wajib, baik di APBD pokok, perubahan, dan di pertanggungjawabannya itu sendiri. Artinya. Atau RPJMD-nya sendiri. Itu urusan wajib. Kalau DPR itu berinisiatif, itu berdasarkan melihat kondisi daerah atau kondisi masyarakat. Ada hal-hal yang dianggap penting untuk dibuatkan peraturan daerah yang tidak ada di eksekutif. Misalnya tidak didorong oleh eksekutif. Kayak masyarakat adat, Pak. Ya, salah satu contoh ya benar. Yang kemarin ini adalah tentang pengakuan terhadap masyarakat adat. Itu inisiatif. Ya, inisiatif DPR. Termasuk juga yang inisiatif DPR kemarin adalah RIPDA, Rencana Induk Pariwisata Daerah. Kemudian Desa Adat. Itu ini adalah inisiatif. Artinya dengan melihat lokal law ya salah satunya dan kearifan lokal. Ini sangat penting kita dipahami oleh seorang anggota DPR. Nah, ini didorong masuk ke Bapemperda DPRD Luhut Utara, digodok di situ. Kemudian kalau Perda ini tidak ada turunannya, artinya bukan perintah undang-undang, maka itu harus dibuatkan naskah akademik. Naskah akademik ini kerjasamalah DPRD Luhut Utara dengan akademisi, dengan kampus atau lembaga-lembaga yang berkompeten dalam hal ini yang
yang resmi Untuk merancang gitu. untuk merancang naskah akademik. Inilah yang melakukan riset, untuk melakukan penelitian ke masyarakat, melihat bahwa studi kelayakan tentang layak atau tidaknya peraturan daerah ini dibentuk. Itu harus berdasarkan naskah akademik tadi itu. Kemudian kalau pembahasan di komisi Pak dan diparipurnakan atau mekanismenya Ya, setelah itu kadang juga ada yang dibahas di komisi. Tapi juga kadang tidak perlu lewat jalur komisi, langsung saja ke Bapemperda. Kan Bapemperda ini kan dia juga ada kelengkapan DPR yang setingkat dengan komisi. Iya. Iya, yang atau badan legislasi ini. Dia itu sama dengan komisi, badan-badan yang lainnya kan, sama dengan badan kehormatan, itu kan dia sama kedudukan. Nanti putusan di Putusannya masuk dulu ke pansus, pansus. dipansuskan. Pansus inilah yang melakukan lagi pengkajian secara mendalam, bahkan kalau perlu melakukan public hearing, Iya, uji. uji publik. Baru setelah itu dikonsultasikan lagi ke gubernuran lewat biro hukum, ya kemudian Kementerian Hukum dan HAM yang ada perwakilannya di Kasat. Inilah yang akan kita temani berkonsultasi terkait dengan produk hukum ini. Supaya tidak saling bertentangan. Ya, supaya tidak saling bertentangan, betul sekali. Aturan di atas. Iya, itu maka dilakukanlah yang namanya mensinkronisasikan, kemudian difasilitasi, kemudian nanti keluar rekomendasi bahwa perda tersebut sudah pantas untuk dijadikan peraturan daerah, dari ramperda menjadi perda. Setelah jadi perda, diimplementasikan atau dilaksanakan oleh eksekutif. Nah, tetap eksekutif, karena dia eksekusi kan. Iya. Kita lahirkan perda ini, setelah itu kita dorong ke tetap juga tadi pada ada yang saya terlewatkan bahwa tetap saat proses pembahasan itu juga kita minta pandangan dari bupati. Iya. Selalu dari dua ini. Ya, ada pandangannya. Bupati akan mengatakan ya kami setuju misalnya untuk perda ini dilanjutkan. Bupati juga boleh menolak bahwa setelah kami juga melakukan penelitian kayaknya perda ini belum. Sama juga dari sebelah ketika eksekutif mendorong ke DPR, kita juga bisa menerima dan bisa menolak berdasarkan hasil kajian-kajian kita. Bahwa perda ini dia, dan itu biasa kita kembalikan perdanya. Belum kita prioritaskan dulu yang dianggap penting dan desak. Karena muara dari aturan daerah itu adalah regulasi. Bagaimana regulasi ini melindungi hak-hak rakyat, memproteksi kepentingan rakyat, sekaligus ini juga adalah mengawal kepentingan rakyat, regulasi ini pada saat itu. Dan itu dasarnya untuk dilakukan penganggaran. Dilakukan program penganggaran. pemerintah selanjutnya. Benar sekali. Itulah dasarnya bahwa perda ini ada dasar di mana sudah ada nomenklatur kan. Iya. Karena ada yang bisa misalnya kita ambil misalnya sumber pendapatan. Tapi karena tidak ada aturannya, ya tidak boleh diambil. Karena tidak ada aturan, tidak ada cantolannya. Iya. Ya, kalau tidak ada cantolannya, tidak bisa dianggarkan atau tidak bisa dipunguti misalnya. Memang aturan ini fungsi perannya penting sekali. Dan itu yang menjadi dasarnya. Nomenklaturnya istilahnya, judulnya di barang. Kemudian eksekutif yang eksekutif. Iya, Eksekusi. Kita lagi yang bagian pengawasan. Masuklah kami, setelah kami serahkan, kami lihat sejauh mana ini. Sejauh mana ini? Sejauh mana pelaksanaannya, implementasinya. Itulah yang kita kawal. Dan setiap tahun ini, selain setiap tahun di ujung kita juga minta pertanggungjawaban, yang setiap saat juga kita bisa melakukan dengar pendapat bersama mitra-mitra kita itu. Banyak hak-hak yang dimiliki oleh DPRD. Iya. Ada hak interpelasi, hak angket, Iya. rapat dengar pendapat, dan lain sebagainya. Itu fungsi, itu hak yang dimiliki oleh DPRD sebagai fungsinya sebagai pengawasan, Pak. Ya, salah satu bagian dari pengawasan itu. Kalau ada yang krusial dari pengawasan itu dianggap ini berat, ya mungkin bisa kita masuk ke angket. Iya. Ya. Interpelasi. Interpelasi, tergantung. Dan mudah-mudahan yang begini tidak terjadi. Ini berat sekali untuk ada yang begini-begini. Harus harmonis, Pak. Iya. Pemerintah atau bupati dan DPRD harus mitranya itu harus saling harmonis, Pak. Betul. Karena kalau tidak baku cocok juga. Benar sekali. Karena ya kalau ini selalu istilahnya tidak harmonis, tidak sinkron, tidak menjaga kebersamaan, ya tidak bisa jalan. Malah yang terjadi adalah saling mencegal antara satu dengan yang lain. Ada programnya bupati tidak disetujui oleh DPR. Ada mungkin pokok-pokok pikiran DPR tidak disetujui oleh bupati. Akhirnya rakyat pusing kan. Korbannya rakyat. Makanya DPR, eksekutif dengan legislatif itu adalah mitra, tidak saling membawahi.
Tetapi yang harus dipahami, eksekutif dengan legislatif ini adalah satu kesatuan yang utuh, namanya pemerintahan daerah. Iya. Yang harus Kita dipahami. pemerintahan itu kan eksekutif dan Ya, legislatif. Itu adalah pemerintahan daerah. mitra dan harus Iya. Dan harus harmonis. harus harmonis juga. Kalau tidak harmonis, bayangkan kalau suami istri tidak harmonis, bagaimana ini anak ini? Di kantor ndak harmonis, di rumah ndak harmonis. Tidak harmonis, habis kan. Iya. Gitu. Tentang dinamika di Kabupaten Utara, kan tadi kita banyak membahas tentang 3 fungsi DPRD. Iya. Kurang lebih aturannya berbicara tentang seperti itu. Kalau kita berbicara tentang dinamika di lapangan, apa yang terjadi di utara atau apa kabar di utara ini, Pak? Apakah memang berjalan dengan baik atau ada yang perlu di Pak, sebagai anggota dewan? Oh iya, baik. Jadi kalau bicara baik, semua baik. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Komunikasi kita dengan eksekutif, dengan mitra kita bagus, semua berjalan dengan lancar. Sistem pengawasan juga DPR itu di sisi harmonisnya juga tetap kritis dan solutif. Ya, tidak menjadi kemudian karena dia adalah ibarat suami istri sudah bersama hilang rasa kritisnya. Tetapi kita menganut ya silakan kritis tapi harus solutif. Tidak cuma menyalahkan keadaan tanpa memberikan solusi buat keadaan. Nah, peran-peran ini jalan. Hal-hal apa yang perlu dibenahi, salah satunya termasuk di DPR sendiri adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka terutama dalam peran dan fungsinya di legislasi. Harus nambah ilmu di situ. Makanya saya berharap orang-orang FISIP ini banyak masuk ke DPR lah ke depan itu, karena orang yang memahami produk hukum tidak sembarang. Hukum juga. Iya, hukum juga. Karena melahirkan produk hukum ini tidak gampang. Karena ini adalah, kalau ini salah, banyak yang dirusak. Namanya aturan kan, dia adalah manualnya. Nah, kalau ini salah, rusak yang lainnya. Tetapi hal-hal yang lain semua berjalan dengan baik fungsi pengawasannya, penganggarannya, sehingga karena fungsi penganggaran kita ini bagus dan berjalan dengan lancar selama ini, baik eksekutif, kita selalu mendapat WTP. Ya, WTP dari BPK sebagai penghargaan tertinggi BPK terhadap dengan pengelolaan keuangan daerah. Sudah ada di atasnya itu kalau WTP ini. Kalau tentang partisipatif masyarakat, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat saya kira di utara sangat terbuka. Kenapa? Karena dia bisa langsung ke bupati, bisa langsung ke DPR setiap saat. Ya, bahkan saya sendiri bukan dari pagi sampai sore, kadang sampai malam saya di kantor. Dari jam kerjanya, Pak. Iya, karena jam kerja kita itu enggak bilang kayak pegawai negeri dari pagi sampai sore, dari jam 7.30 sampai jam 4. Iya. Ya malam pun dipakai. Karena kita memang adalah bukan kayak pegawai negeri. Kita ada jam kerja tertentu. Kan paradigma yang berkembang sekarang itu bahwa partisipasi dari masyarakat, media, dan seluruh stakeholder yang ada di daerah itu, bagaimana dia bisa ikut berpartisipasi sesuai dengan perannya masing-masing untuk sama-sama membangun daerah. Betul sekali. Jadi di sinilah peran kita adalah bagaimana mengelaborasi dan mengkolaborasi ini semua stakeholder, baik itu dari pemerintahannya, pengusahanya, medianya, semua ini penting. Dan terkait dengan media kita sangat welcome. Karena media itu adalah mitra yang sangat banyak membantu dalam memberikan informasi yang mengedukasi, sekaligus mitra yang kritis, yang selalu menjaga kita untuk tetap hati-hati. Penting keberadaan media itu, tidak bisa. Kapan itu sudah tidak ada, ya kadang-kadang juga ada yang masa bodoh, karena merasa tidak diperhatikan, merasa tidak ada yang satroni. Ini penting sekali. Selalu juga saya bersama media sampaikan, silakan mengungkap sesuatu yang sifatnya memperbaiki. Ya, kalau sudah tidak bisa sekali diperbaiki, ya lain soal itu. Tapi selama masih tidak perbaiki, karena memang kita ini dalam semua agama dan latar belakang budaya, perbaiki dulu. Perbaiki dulu. Kalau tidak bisa diperbaiki, ya selama ada salah ya. Karena tidak ada yang tidak pernah salah. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tetapi budaya memperbaiki itu mereparasi selalu jadi hal bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Kecuali kalau sudah memang tidak bisa lagi ada jalan untuk diperbaiki, malah diperbaiki makin merusak ya. Sedih. Ya, supaya
dibinasakan mami. Iya. Sudah gitu. Ini penting sekali peran tadi itu. Nah, kalau kita semua ini mengambil peran-peran dengan sesuai dengan tupoksi dan keadaan kita masing-masing, saya kira beban seberat apapun bisa selesai. Sama-sama kita Iya, semua. sama-sama. DPR paham fungsinya sebagai DPR. Jangan toh kau juga DPR pergi urus seolah-olah kau eksekutif. Ini kan juga. Iya. Yang lebih parah lagi dia juga menjadi seolah-olah lembaga pro justisia. Ya, pergi itu juga kerja urusannya eksekutif, apa namanya? Yudikatif. Nah, ada yang begitu. Makanya kita harus paham peran dan fungsi kita. Ya, kalau kita ibaratnya dalam suatu onderdil mobil ya, kalau kita ban tetaplah jadi ban yang baik. Jangan kalau ban mau jadi spion juga ini kan. Nah, pasti. Sesuai dengan fungsinya. Ya, betul sekali itu. Saya kira itu. Per hari ini apa kabar Lu Utara, Pak? Habis bencana atau apa prioritas pembangunan ke depan Lu Utara? Oh iya, Rencana- baik. rencana pembangunan. Baik, terima kasih banyak Dinda. Jadi alhamdulillah Utara ini kita sekarang ini bangkit untuk maju. Itu yang menjadi kita Sudah. pasti bisa bangkit untuk maju. Itulah kondisi hari kita ini dan kita yang menjadi prioritas kita adalah recovery ini pembenahan infrastruktur di daerah bencana Pasca dan banjir bandang. pasca banjir bandang yang kemudian ekonomi. Ini yang perlu dibenahi. COVID juga. Iya. Di sisi lain baru kita dihantam juga COVID. Jadi uang bencana yang mestinya untuk membiayai bencana alam tadi, akhirnya lari juga tergerus untuk beli vaksin, beli macam-macam membiayai COVID ini. Tapi saya kira tidak apa-apa. Itu adalah sebuah hal yang menantang bagi kita untuk bisa maju. Bangkit. Ya, bisa bangkit untuk maju. Karena kalau tidak ada juga yang begitu-begitu, kita mungkin akan terlena dengan keadaan. Jadi Tuhan juga punya cara sendiri untuk memberikan kita kekuatan, ketegaran dalam hal ini dengan berbagai proses. Masalah supaya kita bisa belajar. Bisa dewasa. benar. Yang penting harus selalu bangkit. Harus selalu bangkit. Ya. Dan bersama-sama. Iya. Terakhir Pak, tentang harapan atau pesan kepada netizen nanti yang menonton video ini, apa harapan tak sebagai wakil DPRD Lu Utara tentang ke depan Lu Utara seperti apa? Ya, baik. Baik, harapan saya, harapan kita semua adalah bagaimana Lu Utara dengan tagline bisa bangkit untuk maju tadi bahwa harapan kita adalah pertumbuhan ekonomi Lu Utara bisa lebih baik ke depan, infrastruktur pembangunan Lu Utara juga bisa lebih maksimal dan tetap Lu Utara menjaga harmonisasi, kedamaian, ya bahwa kita ini Lu Utara adalah Indonesia mini. Kita jaga itu dengan baik sebagai bagian upaya yang tidak terpisahkan dari kita bahwa Lu Utara ini istilahnya adalah rumah kita bersama-sama, wanoma patuo istilahnya. Ya, naiwaya lena. Ya, jangan sampai wanoma patuo naiwaya lena. Nah, itu kan merusak gitu. Ya, ini penting sekali Linda. Jadi harapan-harapan kita tetap selalu optimis bahwa kita pasti bisa bangkit. Bangkit, ekonomi, kesehatan, Ya, dari sisi ekonomi, dari sisi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan semua bisa terkoneksi dengan baik. Baik dari sisi ekonominya juga maupun infrastrukturnya, baik di dalam maupun keluar. Itu harapan kita. Saya yakin pelan-pelan dengan Bupati Lu Utara yang periode kedua ini, semua pasti bisa. Karena kelihatan apalagi dengan didampingi orang yang saya lihat bisa diandalkan. Tidak ada yang ribut-ribut, Pak. Tidak ada. Bersama-sama semua. Iya, jangan Lu ribut. Utara. Karimu itu bukan solusi. Iya. Seandainya ribut adalah solusi, saya yang pertama ribut. Iya. Iya. Kita sama-sama saya membangun harmonisasi, Harmonisasi. Iya. Saya biasa bilang adik-adik, ya, kalau ada apa-apa, ayo. Bicarakan saya. Iya, mau ke di warkop saya datang, Iya. atau mau di ruangan saya datang, mau di rumah boleh. Iya. Kalau persoalan bisa kita selesaikan dengan berbicara, ngapain kita teriak? Iya. Kalau bisa diselesaikan dengan baik-baik, kenapa dengan cara yang sedikit frontal? Iya. Ya, Semua bisa semua bisa. Pasti bisa. Saya kira begitu. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama sekali lagi ya. Bisa hadir di mudah-mudahan Anda bisa makin maju, makin ke depan. Bisa bermitra juga dengan Bisa bermitra dan harapan saya di Lu Utara sudah ada kampus permanennya juga Unanda di sana. Ada Munanda ini kampusnya Tanah Luwu. Ya, kampusnya Tanah Lu dan saya paham rohnya terbentuknya Unanda dari awal ini.
Iya, karena awalnya itu ex officio pemerintah daerah. Cuma karena tidak boleh makanya kembali menjadi milik. Dan memang miliknya rakyat Luraya. Saya kira itu. Kalau Unanda ini sampai mati di tengah jalan ya orang Luraya ini tidak ada semua siriknya. Kan? Mudah-mudahan bisa jadi negeri juga, Pak. Amin. Sebagai pendidikan tinggi Iya. di Luraya, mudah-mudahan Unanda bisa Amin. Amin. jadi nomor 1 juga. Amin. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama Dinda. Iya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.